Shalom. Sobat Meso yang terkasih, cinta memampukan setiap orang untuk mengampuni. Lao Tzu, filsuf dari Tiongkok, mengatakan bahwa dengan dicintai oleh seseorang akan memberikan kamu kekuatan, dan mencintai seseorang akan memberikan kamu keberanian. Karena dicintai secara dalam oleh orang tua kita, mungkin oleh calon istri kita, maka kita akan belajar sungguh-sungguh dalam menyelesaikan studi kita. Ini adalah sekedar contoh dari tambahan kekuatan. Karena mencintai secara dalam seseorang ataupun keluarga, kita mempunyai keberanian untuk mengejar karir kita. Tambahan keberanian. Memang cinta mempunyai dampak positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. Cinta merupakan kekuatan yang bisa mengubah, menghancurkan, membangun kehidupan manusia. Dari segi positifnya, sekarang kita membahas mengenai negatif dari cinta itu. Menurut Santo Agustinus, penjaga besar Gereja Katolik, menyatakan sebagai berikut. Ego dan cinta diri yang menghalangi cinta kasih Allah kepada kita. Sekali lagi saya katakan, ego dan cinta diri menjadi akar masalah di dunia ini. Aliran cinta kasih Allah kepada manusia yang bebas hambatan akan terganggu oleh sikap manusia yang ego dan cinta diri. Contohnya, sombong, serakah, pendendam, tidak menghargai orang lain, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, dan lain sebagainya. Semua berfokus kepada diri sendiri dan bukan kepada orang lain. Sekarang pertanyaan berdasarkan topik, apakah kita bisa mengampuni atau dengan cinta kita bisa mengampuni seseorang sesuai dengan topik? Tadi di alinea pertama kita membahas tentang kekuatan dan kebesaran keagungan cinta. Di alinea kedua kita membahas mengupas ego dan cinta diri yang merupakan akar masalah dunia. Apakah, sekali lagi saya katakan, apakah cinta memampukan setiap orang untuk mengampuni? Apakah untuk mengampuni begitu sulit bagi manusia? Secara realita memang mengampuni merupakan handicap bagi kita. Sehingga ada judul buku Forgive and Forget yang mengupas habis tentang mengampuni dan melupakan. Saya memaafkan, oke, tapi melupakan, no way. Atau saya bisa melupakan, tetapi memaafkan, tunggu dulu. Sangat membingungkan dan sangat lucu. Kalau kita mau memaafkan dan melupakan, harus secara total. Tidak boleh sepotong-sepotong, dan tidak boleh bersyarat. Saudara mesonya dikasih Tuhan, ada juga sebagian orang yang berpikir bahwa karena dosanya yang begitu banyak, dia merasa bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah kita. Ada sepotong lirik dari lagu Seputih Bulu Domba, sangat menyentuh hati saya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikan putih seputih bulu domba. Yang lebih repot lagi, kalau kita merasa tidak pernah berbuat kesalahan, kenapa harus minta pengampunan? Sebab bagi sebagian orang untuk meminta ampun itu susah. Kata ampun tidak ada pada pembenaran mereka, sehingga agak sulit bagi mereka untuk mengampuni. Ada ayat yang memampukan kita untuk mengampuni. Kita ambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus memberikan waktu dan ruang bagi Allah untuk diam dalam batin kita, dengan tenang, hening, dan merenung. Apalagi dalam Prapaskah ini kita merefleksikan diri dengan pertobatan, pantang, dan puasa. 3 hari yang lalu saudara kita yang beragama Hindu merayakan Hari Nyepi. Fokus sentral dari tradisi Nyepi adalah kedalaman kontemplatif. Manusia berusaha memahami gua hatinya, yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Brahman atau Tuhan dalam diri sendiri. Dan Santo Paulus memberikan istilah sebagai berjalan dalam roh ketika berbaliknya pikiran dan hati menuju kehidupan baru. Siapakah aku ini di hadapan-Mu Tuhan? Kita hanya debu di hadapan Allah. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ini adalah sepenggal lagu dari Hanya Debulah Aku. Sebab Allah tidak bosan-bosannya mengasihani kita dan mengampuni kita, dan sangat disayangkan dan sangat ironis bahwa kita juga tidak bosan-bosan berbuat dosa. Dan apabila kita tinggal dalam Dia, maka hidup kita penuh dengan berkat yang berkelimpahan dan hidup kita penuh dengan kemenangan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai akhir kata, jika hari esok tiba, kembalilah mengampuni. Mengampuni seakan-akan hari ini adalah hari terakhir. Dalam naungan kasih Allah, memampukan setiap orang untuk mengampuni. Amin.